Selamat datang di acara spesial kita, Pop Mama Mother's Day 2024. Hari ini, acara yang luar biasa adalah perayaan keberanian, kekuatan, dan kebebasan kita sebagai seorang perempuan hebat dan bertanggung jawab. Boleh tepuk tangan. Saya Sheila yang akan menemani Mama di hari ini dan yang pastinya nanti kita akan berbincang-bincang bersama. Kita akan membahas satu topik yang juga relate untuk kita mama-mama. Dan di Mother's Day tahun ini popmama.com sebagai media parenting yang berkomitmen untuk mengedukasi, menjadi sahabat dan mendampingi para mama dan papa dalam membesarkan anak-anak kita, buah hati kita, untuk menjalankan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan seimbang. Dan tentunya sengaja mengusung tema dengan hashtag perempuan berani itu kita. Benar Mama? Dan tentunya dengan mengangkat tema ini mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai perempuan, kita layak untuk hidup bebas dari kekerasan, bebas dari hubungan yang tidak sehat, dan tentunya kita berani mengambil langkah menuju kehidupan kita yang lebih baik. Acara ini Mama tentunya tidak akan berjalan lancar, tentu dari dukungan berbagai macam pihak ya. Untuk itu popmama.com ingin mengucapkan terima kasih karena dapat berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk Komdigi? Karena seia sekata dengan tujuan yang mulia untuk memberdayakan perempuan, bersama-sama kita percaya bahwa dengan memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan generasi emas yang berdaya saing, memiliki kualitas unggul dan mampu membawa kesejahteraan bagi keluarga serta bangsa dan negara ya untuk generasi kita ke depan. Betul Mama ya? Oke, tadi udah sempat di-mention, popmama.com ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara, yaitu Bioderma, Cetaphil, Little Fairy, Voice Memories, Paris Baguette, CNF, Trilogy, Yves Rocher, Toast, Angel Suckers, Institute Karate Paris, and Police. Dan juga terima kasih kepada teman-teman komunitas, Pop Mama Community, Single Mom Indonesia, Power Mom Community, Perempuan Gagal, Christian Clear Mom. Dan tentunya di sini nanti kita akan mendengarkan pengalaman, berdiskusi bersama dan juga mendapatkan wawasan yang berharga. Untuk pihak-pihak yang mendukung berjalannya acara ini boleh kita berikan aplaus. Nah, mama-mama juga perlu ingat ya kalau kekerasan dalam keluarga itu hal yang fatal. Karena tentunya bisa mengganggu kesehatan fisik, mental, finansial, dan menyebabkan stunting pada anak-anak kita. So, pada acara hari ini, mama-mama kita akan berbagi, belajar, dan mendukung satu sama lain. Mama juga bisa ambil bagian dari gerakan hashtag perempuan berani itu kita dengan memposting informasi dari acara ini ke media sosial. Di situ ada template-nya di @yours, di highlight akun Instagram popmama.com. Jadi bisa langsung dicek ya, tentunya di @popmama_com. Agar perempuan di luar sana yang tentunya saudara-saudara kita juga punya semangat ya mama-mama ya untuk berani seperti apa yang kita miliki pada hari ini. Dan juga untuk mama-mama yang bergabung via Zoom, halo, juga boleh ya mengikuti keseruannya. Jangan lupa posting di Instagram Stories, di feed ya. Jangan lupa langsung aja dikepoin semuanya di Instagramnya @popmama.com. Baik kalau begitu izinkan saya menyapa-nyapa dulu mama-mama ya. Selamat datang Ibu Molly Prabawati. Ibu Molly adalah PLT Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Molly, mama-mama. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir, nanti juga memberikan sepatah dua patah kata untuk mama-mama di sini ya. Dan nanti juga akan ada talk show, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang keren dan akan memberikan inspirasi untuk kita. Ada Ibu Dian Ekawati, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Kemen PPA. Tepuk tangan untuk Ibu Dian, mama-mama. The last but not least ada Ibu Fatia Faizura, Founder Shape Your Life Indonesia. Selamat datang Ibu.
Tepuk tangan untuk Ibu Fatia. Nanti kita akan membahas satu topik yang seru, yang hangat juga ya mama-mama ya, yang pasti bermanfaat dan menginspirasi kita. Ada satu pepatah mengatakan, woman support woman, perempuan support perempuan ya. Dimana kita berkumpul di sini bersama-sama untuk saling menguatkan, saling memberi kekuatan. Kita harus tanya, heart to heart, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan mama hari ini? Kalau tidak ada mama di dunia ini, sebuah rumah yang dibangun itu akan rapuh dan rubuh. Bahkan dalam suatu keluarga, istri itu adalah leher yang menyangga kepala keluarga. Untuk itu kita di sini bersama-sama saling support, saling menguatkan. Tepuk tangan untuk kita sekali lagi Mama. Saya di sini melihat ada beberapa mama yang mengeluarkan air mata. Semangat Mama, kita di sini bersama-sama. Tentu pasti di balik kesedihan dan luka hati setiap perempuan itu ada. Tapi di sini kita akan saling menguatkan, bergandeng tangan, satu hati, dan terima kasih selalu diucapkan kepada popmama.com, Mbak Sandra, yang sudah menjadi wadah untuk mama-mama di sini yang bisa menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati kita dan tentunya saling memberi semangat. Oke, untuk itu setelah ini mama-mama kita akan mendengarkan keynote speech yang tentunya akan menginspirasi dan memberi semangat untuk kita dari Ibu Molly Prabawati, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital. Ibu Molly, kami persilahkan. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dian Ekawati, Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang terhormat Ibu Fatia Fairuza, pegiat media sosial. Yang terhormat Ibu Sandra Ratnasari, Editor-in-Chief popmama.com. Yang terhormat rekan-rekan media, tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Juga yang terhormat teman-teman dari komunitas, Pop Mama Community, Power Mom Community, Single Mom Community, Perempuan Gagal, Kristal Clear Mom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember 2024. Dalam rangka memperingati Hari Ibu 2024 dengan tema yang sangat relevan, yaitu Perempuan Berani Bicara. Hari Ibu adalah momen istimewa untuk menghargai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus mendorong mereka menjadi agen perubahan. Tema tahun ini adalah Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045. Ketika perempuan berani berbicara, mereka tidak hanya menyapa, tapi juga membuka jalan bagi pemberdayaan perempuan lain. Langkah ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih aman dan bermartabat, terutama dalam menghadapi tantangan seperti kekerasan berbasis gender. Berdasarkan catatan tahunan 2023, Komnas Perempuan tercatat 289.111 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 4.347 diantaranya dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, sementara 3.303 kasus lainnya merupakan kasus kekerasan berbasis gender. Mengapa perempuan harus berani bicara? Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak melapor karena stigma, rasa takut, atau kurang akses ke ruang aman. Namun keberanian untuk bersuara bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi perempuan lain untuk mendapatkan keadilan. Setiap suara yang terangkat adalah
langkah menuju perubahan. Menciptakan ruang aman bagi perempuan bukan hanya soal perlindungan, namun juga kunci untuk memberdayakan dan memastikan hak-hak perempuan terpenuhi. Kemajuan teknologi memang membuka banyak peluang, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender online. Menurut data SafeNet Indonesia, kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia mengalami lonjakan drastis. Pada triwulan 1 2023 tercatat 118 kasus. Sementara di triwulan 1 2024 jumlahnya meningkat 4 kali lipat menjadi 480 kasus. Salah satu cara efektif untuk mencegah dan menghadapi kekerasan berbasis gender online adalah dengan meningkatkan literasi digital. Literasi digital mencakup 4 pilar utama. Yang pertama, digital skill, kemampuan menggunakan teknologi secara produktif. Yang kedua, digital ethics, memahami etika dan tanggung jawab dalam dunia digital. Ketiga, digital culture, menghargai keberagaman dan interaksi budaya secara online. Yang keempat, digital safety, melindungi diri dan data dari ancaman digital. Dengan literasi digital yang kuat, kita bisa lebih siap menghadapi ancaman kekerasan berbasis gender online sekaligus menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif untuk semua. Dampak kekerasan terhadap perempuan, prevalensi stunting di Indonesia pada 2023 mencapai 21,5%. Pemerintah menargetkan penurunan hingga 14% pada akhir 2024. Namun, perkawinan anak dan kekerasan terhadap perempuan terutama pada ibu hamil menjadi salah satu penyebab utama stunting. Masalah ini harus kita hentikan bersama demi memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Komdigi khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media, kalau dulu kita kenalnya Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki peran dalam diseminasi program dan kebijakan pemerintah. Tugas ini mencakup dukungan terhadap berbagai isu prioritas nasional yang dijalankan oleh kementerian lembaga. Melalui berbagai on media, Komdigi memastikan informasi tersampaikan secara efektif ke masyarakat luas. Kanal-kanal media tersebut antara lain media online indonesia.go.id dan infopublik.id, media cetak, tabloid, komunika, media tatap muka atau media relations Forum Merdeka Barat 9 atau kita kenal FMB 9. Media elektronik, GPR TV, audio, visual, dan media sosial, GPR TV Channel, indonesiabaik.id, dan Kolibri. Dengan memanfaatkan berbagai platform ini, Komdigi mendukung penyebaran informasi yang akurat, menarik, dan relevan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Sebagai penutup, Komdigi berkomitmen untuk terus mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan melalui komunikasi publik yang efektif dan inklusif. Saya yakin bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah, media, komunitas, serta peran aktif setiap individu di ruangan ini adalah kunci utama dalam mewujudkan perubahan nyata. Saya mau pantun ya, sebelum diakhirin, mohon minta cakepnya. Ke taman melihat melati. Cakep. Warna-warni menyejukkan hati. Cakep. Perempuan berani bicara hari ini. Membangun masa depan negeri yang lebih berarti. Luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Molly sudah memberikan speech ya untuk kita dan juga tentunya memberikan semangat untuk wanita-wanita yang ada di sini, perempuan hebat dan juga yang ada di luar sana. Terima kasih Ibu, sekali lagi kami persilahkan untuk kembali. Baik. Gimana para mama masih semangat? Semangat pagi?
Pagi, di siang hari ini kita sebagai seorang ibu, sebagai mama-mama dan juga perempuan hebat, kita harus selalu semangat ya di mana aja dan kapan aja. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya sambutan dan juga speech dari Ibu Molly dan di sini kita akan sama-sama belajar tentang semangat mendorong hak-hak perempuan. Bagaimana masyarakat hingga pemerintah bisa bekerja sama agar perempuan itu bisa terbebas dari kekerasan dan juga semakin berdaya. Dan yang paling penting, kita harus punya support system atau komunitas supaya kita semua bisa berkarya dan jadi versi terbaik dari diri kita. Gimana? Siap? Oke, ini sepertinya udah gak sabar ya yang ditunggu-tunggu. Mama-mama hebat, kita sudah sampai di sesi talk show yang pastinya sangat menarik dan inspiratif. Karena sesuai dengan tema Pop Mama tahun ini, perempuan berani itu kita. Jadi kita ingin merayakan keberanian, kekuatan, dan kebebasan perempuan untuk hidup lebih baik. Bebas dari kekerasan dan berdaya dalam setiap langkahnya. Sesi ini didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang memiliki visi mulia untuk memberdayakan perempuan. Karena kita tahu bahwa perempuan yang berdaya dapat menciptakan generasi emas yang kuat dan juga membawa kesejahteraan bagi keluarga serta bangsa. Baik, gak usah berlama-lama lagi, kalau misalnya siap kita tepuk tangan dong untuk talk show kita hari ini nanti akan segera kita mulai. Boleh diangkat tangannya semua, dua-duanya, siap? Wow, mantap. Langsung saja gak usah berlama-lama, kita panggil yang akan menjadi narasumber kita, ada Ibu Dian Ekawati, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Silahkan duduk Ibu terlebih dahulu. Baik, selanjutnya narasumber kita yang kedua, kita akan undang Ibu Fathia Faizura, Founder Shape Your Life Indonesia. Boleh tepuk tangan? Oke, jadi nanti kita di sini akan berdiskusi, kita akan membahas satu topik yang pastinya relate banget ya, dari kisah-kisah perempuan-perempuan yang ada di sini ataupun di luar sana. Ibu Dian, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Mama-mama apa kabar? Alhamdulillah ya, mukanya ceria semua nih. Kita menyambut Hari Ibu, semoga ini bisa dimaknai bukan sekedar Mother's Day, tapi perjuangan kita bersama. Amin, luar biasa. Ibu Fathia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini manggilnya Ibu apa Mbak ini namanya? Kak aja. Manggilnya Kak ya, oke Kak Fathia siap, luar biasa. Boleh dong disapa dulu mama-mamanya Kak Fathia? Selamat siang mama-mama semua, apa kabar? Luar biasa, udah semangat nih kayaknya mau mendengarkan sesi talk show kita di siang hari ini. Baik, kita akan langsung berbincang mama-mama ya, dan tentunya izin Ibu Dian dan juga Kak Fathia, kita akan membahas satu topik yang mungkin di mana kita itu harus berkolaborasi menciptakan ruang aman bagi perempuan, ibu hamil dan juga ini bisa mencegah potensi anak stunting ya Ibu ya. Jadi kalau menurut Ibu Dian Ibu ya, kenapa penting sekali kita mengangkat tema kolaborasi menciptakan ruang aman, perempuan bersuara, berdaya dan berkarya. Tentunya di peringatan Hari Ibu ke-96 ya, dan ini sebagai bentuk dukungan pada perempuan dalam memastikan pemenuhan gizi guna mencegah stunting untuk anak-anak kita. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Mbak. Mama, alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk sedikit menyampaikan apa yang menjadi kebijakan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini kami sedang mengawal untuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini undang-undang ini menjadi penting bagi bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga, kemudian lingkungan seputar ibu, seputar anak gitu ya, untuk dapat memperhatikan pemenuhan gizi, memastikan agar ibu dalam masa persiapan kehamilan, kemudian saat kehamilan dan pasca melahirkan itu tidak ditinggal sendiri gitu ya, tapi diperhatikan gitu ya. Suami juga sebagai ayah juga mendapatkan kesempatan untuk cuti gitu ya, diberikan cuti untuk mendampingi bagi ibu yang setelah melahirkan, mendampingi anaknya setelah dilahirkan.
dan juga dipastikan bahwa peran dari lingkungan juga sebagai support system itu dapat memastikan bahwa kita jangan abai gitu ya. Jika ada kondisi yang kita pahami, kita lihat seputar kita, bagaimana cara kita membantu. Nah, kami dari mungkin perwakilan pemerintah ya memastikan kolaborasi program, kolaborasi kebijakan ini antara kementerian satu dan kementerian lainnya ini bisa inline, dan Ibu Menteri juga sedang menggagas dan sudah melaporkan pada Pak Presiden terkait ruang bersama Indonesia, di mana di situ juga diharapkan nanti ada poin-poin pengasuhan, memastikan nanti ibu dan anak bisa disupport dari bukan cuman di levelan pembuat keputusan ya RT RW gitu ya, tapi tetangga dekat juga. Oke, tadi sempat dimention bahwa nanti para suami juga dapat libur begitu ya, Bu ya, untuk mendampingi istri. Kalau boleh tahu berapa lama, Bu? Dalam kondisi normal itu cuti bisa 2 hari, diajukan 2 hari untuk mendampingi ibu dalam melahirkan. Namun kita berharap tidak terjadi ya Mama kondisi kesehatan ibu memburuk atau kesehatan bayi memburuk. Jika memang ada kondisi tertentu yang secara khusus tentu dengan saran dokter ya, itu nanti bisa diperpanjang menjadi 3 sampai 5 hari untuk mendampingi gitu. Oke, baik. Nah, tentunya dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan itu tidak mudah. Ada tantangan-tantangannya, Bu ya pastinya. Nah, kira-kira apa saja, Bu, yang menjadi tantangan utama dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan? Mungkin dari berbagai macam sisi ya, dari ibu hamil termasuk juga dalam mencegah anak stunting. Memang ini menjadi persoalan bersama ya, dalam artian diri kita dulu. Kita harus tadi luar biasa ya, 3 perempuan luar biasa yang menceritakan pengalaman, itu tidak mudah gitu ya. Kami setiap hari mendapatkan laporan melalui SAPA 129 terkait dengan kasus kekerasan, kemudian juga kasus kekerasan seksual terutama gitu ya, yang menimpa perempuan dan anak. Ini sedih sebenarnya, namun dengan kekuatan diri tadi, dengan contoh dari 3 perempuan hebat tadi ya, contoh diri, kita berani dulu menyatakan bahwa ini tidak boleh gitu ya, zero tolerance untuk kekerasan. Nah, dengan di diri kita sudah menyampaikan bahwa ini tidak benar sesuatu ini. Nah, ini akan meningkatkan percaya diri di dalam diri. Kemudian jika ibu hamil mengalami kekerasan, itu akan berdampak pada janin gitu ya, betul berdampak pada janin. Kemudian bagi anak yang sudah dilahirkan, mungkin pernah juga ada ya, saya kebetulan tidak bawa data empiris ya teman, jika kita mengatakan sesuatu hal yang buruk di hadapan anak, itu anak akan menyerap, otaknya menjadi kerdil. Nah itu kita tidak mau seperti itu. Dengan perkembangan yang terhambat, makanya kemungkinan gitu ya, resiko untuk menjadi anak yang bertumbuh dengan stunting ini menjadi lebih besar gitu Pak. Nah kita harapkan makanya kita harus menghargai diri sendiri juga, kemudian kita berdialog dengan keluarga, dengan suami, apa yang kita inginkan, tentu dengan jelas gitu ya, dan dari support itulah yang kita harapkan nanti kondisi ibu dan anak akan menjadi generasi emas di 2045. Betul, dikomunikasikan ya. Kalau dari Kak Fathia sendiri bagaimana kalau melihat tantangan utama dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan ini dari berbagai sisi? Oke, sebelumnya mama-mama disclaimer dulu ya bahwa walaupun saya sudah menikah, qadarullah belum dikasih anak gitu ya. Jadi saya sharing dari kacamata seorang istri rumah tangga gitu ya. Saya juga seorang aktivis hak asasi manusia gitu. Jadi kemarin saya juga sempat riset tentang pernikahan dini yang itu juga suatu masalah besar gitu ya di Indonesia. Nah jadi salah satu tantangan untuk menciptakan rasa aman bagi kami perempuan gitu ya sebagai istri rumah tangga atau sebagai ibu, itu salah satunya itu adalah kondisi ekonomi atau finansial pastinya, karena ketika ada kondisi ekonomi finansial yang tidak menentu, itu tidak hanya bahaya bagi kita seorang istri tapi juga bahaya bagi anak perempuan terutama, karena di pelosok-pelosok, nggak usah di pelosok deh, di kabupaten di Bogor aja, saya kebetulan ambil kasus di sana, itu banyak sekali anak-anak perempuan umur 14 tahun yang sudah punya anak gitu. Sangat sedih sekali saya ngelihatnya, kayak oh dia harusnya masih duduk di bangku SMP, masih sekolah, tapi setelah
kami tanya kenapa gitu ya, ternyata dipaksa sama orang tuanya. Setelah ditanya lagi, kenapa kok dipaksa sama orang tuanya? Ya karena bagi orang tua saya menghidupi kami sebagai anak-anaknya, apalagi perempuan itu merupakan beban gitu, beban ekonomi. Jadi untuk mengurangi beban ekonomi ya anaknya dinikahkan saja supaya orang tua itu bebas dari beban ekonomi menanggung biaya anak perempuan tersebut gitu. Karena kan kalau perempuan sudah dinikahi oleh laki-laki otomatis kan bebannya pindah ke suaminya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu tentang proses hukum di Indonesia. Untungnya yang pertama ya peraturan untuk kekerasan terhadap perempuan sudah disahkan ya tahun 2022. Itu adalah hukum yang dapat melindungi kami semua sebagai perempuan dari kekerasan apapun ya, seksual, fisik maupun verbal. Nah mungkin tantangan selanjutnya setelah kita sudah ada payung hukumnya itu adalah proses penyelesaian kasus gitu. Jadi setelah misalnya ada kasus, nah itu kadang-kadang prosesnya itu masih lama. Lalu juga hukuman yang didapat oleh para pelaku itu mungkin kurang setara gitu ya dengan perlakuan yang mereka lakukan kepada kita gitu. Dan juga ini nggak cuma kita kepada perempuan ya, tapi juga berdampak kepada anak-anak kita ke depannya gitu. Karena kebetulan saya juga sekarang merupakan tim advokasi di suatu kantor hukum di Jakarta dan kemarin baru saja saya mengurus kasus kekerasan anak di Daycare Depok, mungkin kalau ada yang pernah dengar. Nah itu kemarin saya yang urus kasusnya. Nah jadi itu, dan pelakunya ini hukumannya hanya 1 tahun penjara gitu. Nah jadi itu mungkin salah satu tantangannya untuk menciptakan rasa aman di keluarga gitu. Baik, terima kasih Kak Fathia. Kemudian mungkin ingin menanggapi? Iya, makasih loh Mbak Fathia nih, luar biasa ya. Butuh kita banyak Mbak Fathia lain gitu ya Mama ya, yang nanti bisa mensupport, karena memang undang-undang TPKS yang tadi disebutkan Mbak Fathia itu memang salah satu kerangka hukum yang kami harapkan itu nanti akan bisa membantu bukan hanya perempuan, laki-laki gitu juga ya. Laki-laki juga banyak menjadi korban kekerasan juga ternyata gitu ya. Kami menerima cukup banyak pengaduan juga. Kemudian anak gitu ya. Namun memang kelompok rentan yang sering sekali gitu ya, dan tidak memiliki kekuatan seringkali gitu ya, karena nilai-nilai keluarga, nilai-nilai lingkungan gitu ya, seringkali adalah perempuan dan anak gitu ya, sudah menjadi korban apa istilahnya ya, victimize lagi gitu ya Mbak ya. Mungkin Mbak Fathia juga pernah menghadapi kasus juga. Jadi kita berusaha juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa bagaimana dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak ini kita dapat membangun empati gitu ya. Tidak menjadikan korban sebagai korban lagi gitu ya, dengan oh ya baju apa yang dipakai waktu itu. Kok kan sepertinya kan malah justru yang korbannya yang dituding gitu ya, ditunjuk gitu ya. Benar, kamu nggak melakukan apa-apa, kamu nggak memancing. Nah kan khawatirnya seperti itu ya. Dan seringkali memang edukasi seperti ini yang kita butuhkan, dan alhamdulillah sudah banyak gitu ya langkah-langkah yang dikolaborasikan kementerian kami gitu ya. Di antaranya juga sudah ada kemarin hari Selasa kami melaunching bersama Bapak Listio, Pak Kapolri gitu ya, Bu Menteri, itu selain sudah des PPA gitu ya, pelayanan terkait kasus terhadap kasus perempuan dan anak, ada juga des PPO, itu untuk penanganan terkait perdagangan orang. Seringkali memang diiming-imingi gitu ya, diiming-imingi kemudian tertipu, dibawa ke Jakarta dari desa, atau nanti dari Jakarta dibawa ke luar negeri. Menjadi mungkin ada kasus-kasus mendengar juga mama semua pengantin pesanan, kemudian juga mungkin diiming-iming kerja, kemudian juga tim kesenian dan seterusnya. Ini yang sebenarnya banyak kasus di bawah permukaan yang kita berusaha dengan undang-undang TPKS ini untuk bisa terbongkar gitu. Oke, Bu, kalau tadi memang sempat di-mention ya, kalau memang sudah bekerja sama dengan Polri, ada nanti misalnya melihat korban ataupun menjadi korban sendiri bisa langsung lapor. Tapi kira-kira dari pemerintahan sendiri Bu, perannya seperti apa? Mungkin mengenai kesehatan, kemudian masyarakat, di mana kan kita harus memutus rantai KDRT, khususnya pada ibu hamil agar mencegah stunting nanti untuk bayinya. Baik, kasus KDRT memang tadi
di negara kita itu nilai-nilai adat ketimurannya kan tinggi ya. Keluarga itu ranahnya domestik sekali gitu ya. Ini memang nanti ada peran gitu ya dari para kami punya namanya Satgas Sapa 129. Dan kemudian tadi yang saya sebutkan di awal ada ruang bersama Indonesia. Di situ nanti juga nanti akan berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga untuk terkait dengan penanganan. Jadi di situ nanti akan ada seperti one stop service gitu ya untuk ibu dan anak gitu ya. Mungkin kan kayak sekarang perempuan seringkali mengambil peran double burden ya, beban ganda. Seharusnya memang bukan sebagai mencari nafkah keluarga, namun kita punya tidak dipungkiri welas asih gitu ya. Kalau perempuan itu kan perasaannya halus ya, kayak melihat suami capek gitu, kesian ya, saya pengen bantu gitu, dagang sedikit kecil-kecilan gitu ya. Kemudian malah sering kali jadi korban mungkin sekarang pinjaman daring kalau sekarang, kalau dulu kan pinjol gitu ya, sekarang istilahnya pinjaman daring. Nah seringkali perempuan terjebak di dalam konteks itu. Nah, mungkin mama-mama di sini bisa menjadi agen perubahan juga gitu ya. Jika memang melihat kawan kita di lingkungan kita ada gitu ya, mohon bisa dibantu juga. Nah, seringkali untuk pemenuhan kebutuhannya terjebak di dalam konteks itu. Awalnya mungkin untuk memenuhi kebutuhan diri gitu ya, tapi pada akhirnya jadi terlupa. Nah, akhirnya tidak merawat diri, makanan bergizinya tidak diasup gitu ya. Nah inilah butuh support tadi dari keluarga, dan kami sudah berkolaborasi juga dengan Kementerian Kesehatan dalam Undang-Undang KIA tadi terkait dengan penyediaan layanan kesehatan, mulai dari penggerakan posyandu, kemudian BKB dengan Kementerian Kependudukan. Nanti kita juga akan menggagas untuk kementerian kami juga punya Puspaga. Nah, Puspaga ini adalah pusat pembelajaran keluarga di mana ibu gitu ya, ibu bisa berkonsultasi terkait dengan bagaimana parenting selama kehamilan, merawat kehamilan, asupan makanan yang harus diberikan kepada janin sampai nanti melahirkan. Karena tidak dipungkiri ya, terkadang saat hamil sampai melahirkan kita merasa sendiri, tidak dipungkiri itu, begadang, capek gitu ya, karena pernah mengalami ya. Dan disitulah harapan kami support juga bukan cuma dari keluarga tapi tenaga kesehatan tadi, kemudian lingkungan sekitar seperti Pak RT, Bu RT gitu ya, kan biasanya kalau di lingkungan perumahan kita tuh ada ya komunitas gitu ya, komunitas di lingkungan itu saling bantu gitu ya. Kalau zaman dulu ada namanya tabungan ibu bersalin gitu ya. Nah prinsip-prinsip seperti itu yang saling tolong menolong yang nanti kita harapkan akan bisa menemukan gejala gitu ya, menemukan kondisi yang bisa langsung ditreatment gitu ya. Tentu kami punya Dinas PPPA, UPTD, kemudian juga tadi hotline Sapa 129 yang nanti bisa dihubungi dan bisa memberikan bantuan, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Sedikit banyak tadi ketika kita dibahas mungkin pendapat dari Kak Fathia juga, di mana tadi digarisbawahi tantangan terbesar itu adalah ekonomi ya. Yang tidak dipungkiri juga bahwa ekonomi itulah yang melatar belakangi terjadinya masalah-masalah kekerasan dan lain-lain kepada anak, gak cuman kepada istrinya tapi juga anak. Dimana kan kita juga harus mengedukasi anak-anak ya Bu ya tentang hal ini begitu. Saya pernah menjadi guru kesenian, guru teater di sebuah komunitas anak-anak yang mana backgroundnya dia itu dijual sama orang tuanya sendiri, dia bekerja di kehidupan malam waktu itu, sehingga ketika kita berusaha pendekatan heart to heart, mereka ya sudah menerima mau gimana karena ekonomi itu tadi ya yang menjadi latar belakang gitu. Apakah dari pemerintah sudah menyiapkan solusi terkait hal itu, Ibu? Kemudian bagaimana cara menyampaikan konsep kekerasan kepada anak-anak dengan yang mungkin sesuai dengan usia mereka? Boleh kepada Ibu Dian terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini kami bukan menginisiasi ya, tapi kami mengawal adik-adik kita membentuk sebuah wadah ekspresi gitu ya, buat mereka berorganisasi, itu namanya adalah Forum Anak
Jadi di dalam levelan provinsi, kabupaten, kota itu ada sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau di provinsi, kabupaten, kota itu nama Forum Anak Daerah, yang secara nasional itu Forum Anak Nasional. Kebetulan mereka punya ruang di kementerian kami. Ada di lantai 6 itu ada ruang tersendiri bagi anak-anak dari Forum Anak itu untuk diskusi, kolaborasi jika memang ada kegiatan yang membutuhkan, kita pasti selalu pelibatkan mereka gitu ya, kita undang gitu, pengen tahu nih pendapat mereka apa. Nah, Forum Anak ini punya peran dua gitu, pelopor dan pelapor. Nah, sebagai pelopor itu dia menginisiasi, melihat lingkup sekitarnya, mempelajari kondisi, kemudian dia menerapkan di dalam keluarganya. Tentu dalam konteks seorang anak ya, seorang anak memberikan pendapat pada orang tuanya, memberikan masukan kepada orang tuanya, menyampaikan pendapat dalam artian bukan dalam konteks melawan tapi berdiskusi dengan orang tuanya. Dan pelopor ini juga dia melihat lingkup sekitar saat temannya mengalami kesulitan. Dia bisa mengadukan kepada orang dewasa, tentu ya itu tetap harus ada pendampingan orang dewasa. Dia tidak bisa menyelesaikan sendiri ya persoalannya karena memang minor ya, di bawah umur, dan memang kita tidak menganjurkan ada kode etiknya gitu ya. Harus ada pendampingan dari orang dewasa. Nah, kasus-kasus yang dia lihat, yang dia lihat ini boleh dia laporkan. Nah, itu peran kedua, pelapor gitu ya. Jadi pelopor dan pelapor gitu ya. Bagaimana dia memastikan temannya gitu ya, mungkin dari levelannya dia, peers grupnya dia melihat harus aku bantu nih, kayaknya temanku sepertinya kesulitan sekolah atau apa gitu ya, atau ada orang jahat yang memang seperti mau mengambil keuntungan gitu ya. Kemudian juga ada terkait dengan isu-isu terkait pendidikan kesehatan reproduksi gitu ya. Kemudian bagaimana mengedukasi tentang tadi bahayanya pernikahan usia anak gitu ya. Saat orang tua mungkin mau menikahkan, bagaimana dia bisa menyampaikan, kemudian dia bisa mencari bantuan. Nah, itu yang kami coba dengan teman-teman Forum Anak ini berusaha agar mungkin pendekatan orang tua berbeda ya gitu dengan pendekatan anak. Nah, bagaimana mereka bisa memastikan temannya ini bisa terbuka tanpa merasa bahwa nanti aku diadukan atau gimana. Hal seperti itu sih Mbak, kurang lebih. Oke, tidak ada judging sih harusnya ya. Betul. Mungkin kita ke Kak Fathia terlebih dahulu nih. Kak, kalau kita melihat konten-konten sekarang yang tersebar di media sosial gitu ya, beraneka ragam pastinya. Dan di sini yang garis bawahi adalah bagaimana mengedukasi bahwa kekerasan ini tuh bahaya dan menghimbau untuk kita itu berani berbicara. Kadang kan ada ya seorang istri yang mungkin takut karena efeknya kemana-mana setelah kita adukan, nanti bagaimana keluarga saya, bahwa dia adalah yang mencari uang gitu, mencari nafkah, seperti itu. Bagaimana baiknya Kak? Nah, inilah gunanya ya kenapa perempuan itu harus berani dan berdaya gitu. Jadi sebelum saya masuk ke tentang bagaimana pentingnya perempuan itu berpendidikan dan berdaya, sebenarnya juga sudah ada insentif dari pemerintah ya, dari Kementerian Sosial untuk ke keluarga-keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya disekolahkan SD, keluarganya itu dikasih uang gitu ya, bantuan uang berupa misalnya 1 juta per bulan gitu. Nah, jadi itu suatu bentuk dorongan kepada keluarga kayak oke, kami paham kamu ada kondisi finansial yang kurang, tapi jangan nikahin anaknya disekolahin aja, sekolahnya gratis, malah kita kasih duit ke keluarga. Nah, itu salah satu bentuk dorongan sih untuk mendorong perempuan-perempuan di keluarga miskin itu tetap sekolah gitu ya. Dan kenapa juga penting pendidikan bagi anak perempuan, karena ketika kita sekolah otomatis kita punya pengetahuan, dan juga nggak cuma pengetahuan ya, tapi juga skill-skill yang dapat membantu kita berdaya dan mandiri gitu. Kayak sesimpel misalnya kita suka melukis atau misalnya bisa menjahit
atau misalnya apa gitu ya. Itu adalah skill-skill yang dibutuhkan perempuan untuk bisa berdaya secara mandiri gitu. Jadi walaupun oke nanti misalnya kita menikah menjadi istri rumah tangga yang menyediakan nafkah adalah suami, tapi kalau misalnya tidak bisa dipungkiri ya ada juga kasus-kasus di mana akhirnya perempuan harus keluar dari lingkaran kekerasan tersebut dan harus menafkahi dirinya, paling tidak kita punya modal untuk berdaya sendiri, misalnya bisa jualan apa gitu, atau kayak jadi pengusaha gitu, itu yang penting sekali sebenarnya. Makanya memang perempuan tuh harus berpendidikan itu ya, ujung-ujungnya di dapur nggak apa-apa, tapi paling nggak kita bisa check out Shopee sendiri, nggak minta-minta sama suami gitu ya. Jadi afiliator gitu ya. Iya, jadi afiliator kan juga dapat untung ya. Betul, oke, terima kasih Kak Fatia. Jadi mungkin peran orang tua khususnya ya. Ibu Dian, kalau kita lihat anak-anak ini kan bisa mengakses gadget ya. Mendapatkan handphone, melihat semua konten-konten di sana, informasi mudah sekali didapatkan. Nah, sebagai orang tua kita perannya seperti apa Bu? Tentunya untuk mencegah anak ini biar nggak jadi korban atau bahkan pelaku dari kekerasan itu sendiri. Ya, terima kasih. Ini kembali ke diri kita ya. Ibaratnya gini, kami pastinya kan birokrasi banget ya pemerintah gitu ya, yang dibicarakan program, kebijakan gitu ya. Tapi memang kami berusaha menyentuh langsung kepada masyarakat melalui kerjasama tadi, melalui kolaborasi program pemerintah tadi. Jadi Kementerian PPPA ini tadi ya sudah disebutkan untuk Puspaga, itu pusat pembelajaran keluarga yang bisa diakses dengan mudah gitu ya. Di situ ada tenaga konseling gitu ya, kemudian juga bukan cuma konseling ibu, orang tua gitu ya terkait parenting, tapi juga konseling anak yang merasa tidak, aku nggak bisa nih ngomong sama orang tua aku kok ya mandek banget dialog gitu ya. Nah itu mereka bisa juga menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Puspaga. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan lembaga masyarakat gitu ya. Dari Kasdepan Bidang Sosial Budaya itu punya kolaborasi dengan Yayasan Tanoker di Jawa Timur, itu sekolah bapak-bapak, sekolah ibu-ibu, dan sekolah eyang. Eyang-eyang terkait dengan parenting gitu ya. Tidak dipungkiri kalau ayah dan ibu bekerja, kepada siapa kita nitip gitu ya Mama ya. Nitip pasti kan sama orang tua kita ya, nenek gitu ya. Tapi seringkali kita berseberangan dengan nenek nih, dengan kakek gitu ya. Buat kita udah menu sehat ABCD gitu kan. Tidur jam segini, jangan main ini. Nah, begitu dititip di neneknya, pulang ke rumah kan sering ya, udah Mama pada ketawa nih, berarti pernah mengalami juga ya. Nah, itu yang sering kita hadapin. Kolaborasi kami dengan Tanoker tadi, bagaimana memberikan pengertian kepada eyang-eyang yang nanti akan menerima gitu ya cucunya untuk diasuh gitu ya, bahwa penting untuk menjaga kesehatan anak, penting untuk memastikan waktu tidur anak, istirahat anak, penting untuk membiarkan anak bermain, curiosity-nya dia gitu, keingintahuannya dia, tapi itu tentu tetap menjaga keamanannya. Kemudian yang dipastikan itu adalah dalam masa golden age-nya dia, usia baduta gitu ya, kemudian sampai 5 tahun, itu adalah masa yang luar biasa seorang anak itu. Menyerap betul dia gitu ya. Ada duduk gitu, duduk di bawah, dia tiru di bawah kan. Dia siram pohon, ditiru siram pohon gitu kan. Lucu ya tingkahnya gitu ya Mama ya. Nah, di momen inilah jangan sampai kita kelepasan. Kita kehilangan kendali bahwa kita bisa membentuk anak kita gitu ya, dengan kasih sayang tentunya gitu ya, dengan parenting yang benar gitu ya, dengan pola pengasuhan yang benar, pola makan yang sesuai gitu ya, dan membiarkan dia bertumbuh kembang sesuai dengan usianya gitu ya. Memang ada kalanya, aduh adik capek deh Mama pulang kerja gitu ya, capek gitu Mama ya, cuman kita harus bisa menekan gitu ya, menekan dia ini anak kecil tuh bukan manusia dalam mini gitu ya, ukuran kecil gitu. Dia Dewasa punya, mini. betul. Yeah. Nah, dia punya pemikiran sendiri Mama. Dia punya pemikiran sendiri, dia punya pendapat sendiri. Terkadang anak ada juga tantrum gitu ya, kesel gitu. Mau ngomong sama mamahnya, mau ngomong sama ayahnya kok nggak sampai-sampai, dia kan ngamuk gitu ya. Tapi jangan kita hadapi dengan
keras juga karena kita lelah gitu ya. Anak ini dia permata hati kita, ya pasti dia akan lari ke kita walau bagaimanapun. Nah, disinilah peran kita parentingnya gitu ya, memastikan bahwa dia dapat bertumbuh kembang gitu tadi dengan baik itu tadi. Betul, jadi kita sebagai mama ini nggak boleh setipis tisu kesabarannya ya. Jadi harus sabar Iya, banget betul, gitu ya Bu betul. ya. Oke, masih membahas soal kekerasan nih, ada istilah KBGO nih. Kak Fatia tahu nggak KBGO? Kekerasan berbasis gender online. Nah iya benar banget, jadi ini kan ada juga KBG ya, yang difasilitasi teknologi sekarang ini. Nah Kak Fatia sendiri pernah dengar nggak cerita dari korban KBGO ini? Atau mungkin ada tahu pengalaman pribadi dari KBGO? Ya, mungkin dari netizen ya biasanya kayak kan kebetulan saya 25 tahun udah menikah tapi kemarin tuh sempat LDM gitu ya karena saya kuliah S2 di Amerika gitu, lumayan lah LDR beberapa tahun gitu ya. Banyak yang ya komen biasalah netizen kayak ngapain sih udah nikah masih aja kuliah tinggi-tinggi gitu ya, ujung-ujungnya ngurus anak di rumah atau kayak gimana gitu. Atau ada juga baru-baru ini banyaklah istilah-istilah baru yang menurut aku tuh aneh banget gitu ya, kayak apa ya, menyerang fisik perempuan gitu ya. Ada istilah-istilah yang baru itu kebetulan teman dekat saya mengalami dan itu lumayan sering ya, dan itu kayaknya berdampak sekali terhadap kepercayaan diri kita sebagai perempuan gitu juga ya. Dan apa ya, maksudnya kayak enteng banget gitu ya karena berbasis online itu tadi dia bersembunyi di balik identitas anonimus di sosial media, jadi rasanya tuh kayak enteng banget apa ya, melakukan kekerasan verbal online kepada perempuan-perempuan gitu di sosial media. Kalau misalnya untungnya sih ya karena udah biasa ya, jadi nanggepinnya ya nggak usah serius-serius amat. Cuman kalau misalnya udah serius itu perlu banget untuk speak up ya. Tadi kita bahas ya di sosial media kenapa sih penting untuk speak up gitu ya. Karena kalau nggak speak up itu rasanya kayak menormalisasi ngatain orang di sosial media gitu loh. Kayak misalnya ngatain bagian tubuhnya besar lah atau kayak gendut lah apalah gitu ya. Nah jadi penting banget untuk kita tuh bisa speak up, tidak hanya untuk speak up tentang hak kita sendiri sebagai perempuan, tapi juga mengedukasi masyarakat bahwa itu adalah hal-hal yang tidak harusnya dinormalisasi, itu adalah hal yang salah dan tidak seharusnya dilakukan kayak gitu. Jadi aku juga lumayan sering speak up di sosial media kalau misalnya ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Tapi ya jangan sampai kita yang di ruangan ini mengalami ke depannya. Tapi kalau misalnya ada gitu ya, biasanya ada yang DM, itu biasanya aku selalu bahas dari segi hukum dan juga dari segi lain-lainnya, bahwa itu adalah hal-hal yang tidak seharusnya dinormalisasi dan perempuan harus bisa speak up dan melapor gitu ya. Jadi speak up saja itu nggak cukup ya mama-mama, tapi melapor itu juga penting, salah satunya ya ke SAPA 129-nya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena kalau tidak melapor, apa akibatnya? Akibatnya pelakunya itu nggak bisa dituntut secara hukum karena kita tidak melapor. Jadi kita mau menuntut nggak bisa, polisi nggak bisa apa-apa kalau kita tidak melaporkan secara hitam di atas putih ke kepolisian gitu. Nah tapi ketika misalnya sudah melaporkan, itu polisi baru bisa bertindak dan juga kepolisian itu sudah bekerja sama dengan Kemen PPPA ya untuk membantu segala prosesnya sampai pengadilan gitu istilahnya. Gitu. Dan perempuan itu juga jangan takut untuk melalui itu semua, memang berat tapi lebih berat lagi kalau kita bertahan gitu ya. Insya Allah bakal ada pendampingan dari Kemen PPPA juga selama prosesnya. Ada juga konseling mental ya. Selama prosesnya tidak hanya hukum aja, tapi bila butuh konseling psikologis itu juga ada servisnya dari Kemen PPPA. Nah jadi untuk mama-mama semua kalau ada yang tahu temannya di lingkungannya yang mengalami kasus tersebut, coba tolong didorong untuk speak up dan melapor gitu. Oke, tadi salah satunya adalah case-nya
ketika ada yang membuli gitu ya, bisa dibilang seperti itu ya, di media sosial di mana wadah kita berekspresi. Nah selain itu mungkin Bu Dian ada nggak sih Bu kekerasan berbasis gender online yang umum terjadi sekarang ini, selain mungkin komen-komen kekerasan seperti itu ya? Iya, sejauh ini kan memang itu ya, untuk ada juga mengajak gitu ya, itu yang paling bahaya Mama tuh, yang mengajak gitu ya. Ya, dia tuh begitu ya gitu kan. Coba deh lihat deh Instagramnya, pasti kamu lihat dia kayak gitu. Nah itu kembali lagi, saya selalu mengingatkan kembali lagi ke diri kita. Kita harus gini, marilah saat ini nih saya mengajak gitu ya, Mama semua gitu menjadi agen perubahan gitu ya, menjadi influencer seperti Kak Fatia ini gitu ya, luar biasa gitu. Tadi betul sekali, dare to speak up. Itu yang selalu kami suarakan, bahwa if you don't speak up, nobody will hear gitu ya, will hear you gitu ya. Juga scream in silence saja gitu ya. Dan jangan takut, itu pastinya jangan takut. Selama ini sih memang yang kami catat gitu ya, itu memang hate speech gitu ya, body shaming gitu ya. Terus kemudian juga tadi yang paling baru itu adalah mengajak gitu ya, itu yang paling bahaya ya. Mengajak itu tuh kan apa, bareng-bareng menuju ke sesatan ya Mama ya. Janganlah kita kalau ada yang kayak gitu, oh iya ya, iya nih aku lagi habis kuota jadi belum sempat melihat, nanti ya gitu ya. Menjadi diri kita untuk kita mengembalikan apa rasanya jika itu kita gitu ya, harapannya sih seperti itu. Kita kembalikan ke diri kita. Memang seringkali ya women support women sering akhir-akhir ini jadi kayak peres ya, palsu gitu ya. Aduh, woman support woman tapi di belakangnya ih gini-gini gitu. Tapi Julid. betul itu seringkali. Namun ya tadi kita harus mengembalikan ke diri kita. Jika kita yang diperlakukan demikian, apa rasanya bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak kita gitu ya. Memang lidah tak bertulang gitu. Paling gampang, dan jempol lebih parah lagi gitu ya. Kekuatan jempol tuh luar biasa, dengan sekali pencet saja udah menyebar ke luar biasa gitu ya. Ingatkan diri kita Mama, ingatkan diri kita bahwa jejak digital itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang sampai kapanpun. Apa yang keluar dari diri kita itu mencerminkan kita. Jadi mari sama-sama kita saling support, betul-betul support, women support women gitu ya. Kemudian women support family, women support children gitu. Itu semua kalau memang ajakan kami ini akan bisa berpengaruh gitu ya. 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 10, 10 seribu, 100 ribu, berjuta-juta, dan pada akhirnya ini kan menjadi gerakan yang akan masif dan luar biasa. Gitu. Mantap sekali. Di sini nggak ada kok tapi yang peres-peres ya. Semuanya tulus loh untuk mensupport loh Bu, betul Amin. banget. Nah dari kacamata Ibu Dian sendiri bagaimana nih Bu melihat gerakan komunitas perempuan yang sudah ada sekarang ini? Terutama mungkin komunitas yang membantu perempuan agar bisa berdaya dan berkarya. Luar biasa ya, itu kami terbantu sekali dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu ya. Jujur kami memang tidak bisa langsung menyentuh secara keseluruhan gitu ya, secara grassroots gitu ya. Seringkali kebijakan kami tidak mendarat gitu ya. Meskipun memang kewajiban dalam membuat kebijakan itu harus mendengarkan, melakukan meaningful participation. Meaningful participation ini bukan antar kementerian saja, tapi juga dari mama, dari organisasi masyarakat gitu ya, dari anak gitu ya, terkait dengan kebijakan, karena apapun kebijakan yang dibuat ini akan mempengaruhi tata kehidupan masyarakat kita gitu ya, kita sebagai masyarakat itu, saya juga nanti akan terpengaruh gitu ya. Dalam konteks ini, komunitas-komunitas yang sudah ada dan supporting untuk mama gitu ya, dalam yang pada hari ini kita berbicara tentang kekerasan, ada juga komunitas yang terkait dengan pemberdayaan. Kebetulan memang beberapa program kami yang saat ini kami dorong adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kelompok rentan. Kelompok rentan ini included adalah korban kekerasan, gitu ya, korban bencana, gitu ya, kemudian juga korban stigmatisasi dan lain-lainnya, perlakuan yang tidak adil. Dalam artian misalnya hamil kemudian dirumahkan setelah melahirkan, iya sih sebulan 2 bulan masih boleh kerja, bulan ketiga kemudian oh iya ini ada perampingan. Nah itu kan berarti ada injustice gitu ya. Nah mungkin komunitas-komunitas yang terkait dengan ini banyak memberikan kita masukan gitu ya.
sebaiknya kebijakan yang dibuat menyentuhnya dari sisi apa gitu ya. Kemudian nanti dampak yang diharapkan itu nanti akan seperti apa. Nah, itu kita bisa dialog dengan komunitas-komunitas ini, dan hari ini saya bersyukur juga ternyata nambah nih gitu. Nambah juga untuk apa namanya, mitra gitu ya, mitra untuk komunitas yang bisa nanti berkolaborasi dengan kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam berbagai isu. Nah, ini hari ini kita bicara tentang kekerasan gitu ya, bagaimana penanganannya, bagaimana pemberdayaannya gitu ya, pemberdayaan perempuan. Kemudian juga yang pasti kami berharap jangan berhenti pekerjaannya gitu ya, dan terus juga support kami, dan kami insya Allah juga nanti kita akan menjadi partner yang akan luar biasa, menghasilkan program, menghasilkan kebijakan yang nanti target yang kita harapkan sama-sama itu akan terwujud. Ya. Zero tolerance untuk kekerasan. Baik, terima kasih Ibu Dian. Kalau dari Kak Fatia sendiri pendapatnya gimana nih melihat gerakan komunitas yang sudah ada sekarang ini? Ya, kalau kebetulan saya sendiri juga punya komunitas ya, namanya Shape Your Life Indonesia. Kami membantu anak-anak di Indonesia untuk bisa berpendidikan tinggi di tingkat universitas, khususnya di luar negeri gitu ya. Karena background saya memang kebetulan dapat beasiswa kuliah ke luar negeri dari SMA gitu. Kami juga bekerja sama dengan beberapa platform komunitas pemberdayaan perempuan lainnya ya, ada Empower, itu punya teman saya lulusan dari Harvard, dan juga ada Sri Kandi Berkarya, mungkin ada foundernya di sini. Itu kita juga sering banget bikin workshop, lalu juga mentorship bagi para perempuan supaya bisa berpendidikan tinggi, tidak berhenti di SMA aja gitu. Kita juga sering galang dana untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada perempuan-perempuan yang membutuhkan gitu ya. Nah, jadi kita emang fokusnya memang memberdayakan perempuan dari segi pendidikan, karena memang pendidikan itu adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai macam masalah ya, mulai dari permasalahan ekonomi, kekerasan, dan juga kemandirian dan pemberdayaan perempuan ke depannya, seperti itu. Udah banyak sekali sih komunitas-komunitas yang memberdayakan perempuan sekarang ya. Seneng banget lihatnya komunitas pemberdayaan perempuan itu udah jauh lebih berkembang dan banyak sekali di Indonesia. Harapannya ya ke depannya kita semua bisa berkolaborasi bersama untuk memberdayai semua perempuan di Indonesia gitu. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita pada hari ini, perempuan-perempuan hebat dan juga dua narasumber tadi yang sudah berbagi, kita sudah berdiskusi juga. Terima kasih Ibu Dian, terima kasih Kak Fatia ya, luar biasa sekali. Di sini nggak ada ya yang peres-peres, kita semua tulus saling mendukung ya. Ibu juga mendukung mama-mama di sini ya Bu ya, Kak Fatia juga ya, semuanya di popmama.com ini semuanya kita saling support dan mendukung. Mungkin terakhir boleh pesannya nih untuk perempuan-perempuan Indonesia agar selalu berdaya dan berani, terutama dalam menghadapi segala bentuk kekerasan yang terjadi. Silahkan Ibu. Baik, yang pertama adalah hargai diri sendiri gitu ya, bahwa kita bisa dan kita harus mau. Itu dulu gitu, determinan tekad kita harus mau untuk merubah keadaan. Jika kita berada dalam satu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita, itu bukan sesuatu yang memang patut kita terima, tidak boleh kita terima gitu ya. Makanya kami zero tolerance terhadap kekerasan, kami sering sekali melakukan sosialisasi, advokasi, juga kolaborasi terkait hal ini, dan kami berharap bahkan dari diri mama semua gitu ya, sebagai perwakilan yang hadir hari ini di sini dan seluruh perempuan di Indonesia gitu ya, value yourself, and then juga making sure bahwa we can be empowered gitu ya. Nah itu aja sih Mbak, terima kasih. Ya, Kak Fatia mungkin boleh pesan-pesannya untuk mama-mama? Ya, untuk mama-mama semua mungkin menambahi dari Ibu Dian, ketahui hak yang kita punya itu apa aja. Nah, ketika kita tahu hak apa aja yang kita punya, dan suatu saat nanti misalnya ada kejadian di mana hak kita itu dirampas oleh orang lain, kita harus bisa speak up untuk diri kita sendiri, untuk hak kita, dan juga tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi ketika misalnya tiba-tiba ada situasi di mana kita harus maju gitu ya, menjadi pemimpin keluarga, nggak ada kata terlambat untuk misalnya belajar skill baru, misalnya skill fotografi atau misalnya ngonten, pokoknya belajar semua skill-skill yang bisa
membuat kita tuh berpenghasilan dari rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri rumah tangga gitu ya. Jadi aku ingin menyemangati mama-mama semua untuk apa ya, kalau misalnya mau memulai suatu hal yang baru tapi udah umur 50 gitu, nggak apa-apa. Kebetulan ibu saya itu lulusan SMA, tapi karena sekarang baru ada rezekinya gitu ya, ibu saya baru kuliah S1 sekarang di Universitas Terbuka, padahal umurnya masih udah 50 tahun gitu. Jadi nggak ada kata terlambat bagi kita semua untuk memulai sesuatu yang baru. Mantap. Jadi usia berapapun nggak ketinggalan ya untuk ngecam Iya. pendidikan ya. Seperti itu ya Iya. Bu ya. Luar biasa sekali. Oke, gimana mama-mama diskusi kita di sore hari ini? Tentunya banyak sekali informasi penting soal hak-hak perempuan di berbagai lini yang mungkin sudah dijelaskan tadi sedikit banyak. Dan ada kesempatan juga nih untuk mama-mama yang mau bertanya. Tadi kita sudah kolek beberapa pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan yang sudah kami rangkum ya untuk ditanyakan nih kepada narasumber kita yang ada di sini. Ya, jadi ada 2 pertanyaan tadi dari mama-mama yang secara offline datang ke sini sudah kita rangkum dan ada juga yang online. Nah, ini ada hadiahnya ya untuk mama-mama yang terpilih pertanyaannya yang bagus ya. Untuk peserta yang join di Zoom nanti akan mendapatkan hadiah hampers MyMe yang nanti akan langsung kita kirim dan kemudian nanti yang hadir peserta yang sudah terpilih pertanyaannya akan mendapatkan hampers dari CNF. Wow, luar biasa. Oke, langsung saja saya mau bacakan ini pertanyaan yang pertama dari peserta yang hadir di sini yang offline. Ini pertanyaan dari Selena, Jakarta Timur. Terpilih Mbak Selena ya. Oke, pertanyaannya ini, Bu, banyak kasus anak melihat langsung kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya. Bagaimana cara memutus hubungan toksik agar generasi selanjutnya tidak merasakan trauma yang sama? Ya. Ini apa ya, dilematis betul ya. Memang ini juga kami hadapi gitu ya, bagaimana memastikan tumbuh kembang anak ini jangan terpengaruh ya. Memang toksik itu, toksik yang hubungan relationship yang seperti itu luar biasa ya, buruk sekali gitu ya. Terutama memang terkadang kita tidak bisa memilih gitu ya situasi gitu ya, misalnya kita tidak sengaja lah terlepas gitu ya, berbicara yang mungkin kurang baik di depan anak gitu ya. Pastikan bahwa kita ajak berdialog gitu ya, pastikan perasaan dia gitu ya, perasaan dia seperti apa sih gitu ya. Kita bangun empati dengan anak ini, dengan anak kita gitu ya. Jika memang dalam satu lingkup keluarga, kalau dari kami, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini terkait dengan SAPA 129, terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang anak sebagai korban, itu ada langkah-langkah penjangkauannya. Jadi anak ini nanti memang harus dipisahkan dulu dari lingkungan tempat ada ada pengaruh buruk itu ya. Mungkin kekerasan atau kekerasan verbal atau kekerasan fisik yang menimpa mungkin yang terjadi di rumahnya gitu ya. Dan kita pastikan tadi yang kami sampaikan ada sekolah ibu-ibu, sekolah eyang-eyang gitu ya. Extended family-nya nenek, kakek, paman gitu ya. Tidak melakukan hal yang sama gitu ya. Kita making sure bahwa si anak ini bisa pindah ke dalam safety environment. Itu ya, safety environment yang dia merasa bisa kembali percaya dulu gitu ya. Trauma itu tidak bisa dihilangkan dalam 1-2 hari Mama. Setahun 2 tahun tidak bisa gitu ya. Itu tergantung kesiapan diri gitu ya. Bahkan seorang anak tuh sifatnya perasaannya sensitif sekali gitu, halus sekali gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan penjangkauan kasus itu kita pastikan bahwa nanti si anak korban ini berada dalam lingkungan yang aman dulu. Kita pastikan extended family-nya bisa menerima atau merawat dia gitu ya. Dan jika memang tidak ditemukan keluarga terdekatnya dalam lingkungan yang aman, anak ini bisa dipelihara dulu gitu ya oleh negara di dalam panti-panti pengasuhan gitu ya. Tentu kita tetap mendorong agar reunifikasi, kembali lagi dengan keluarganya gitu ya. Walau bagaimanapun tidak bisa dipisahkan seorang anak dari keluarga. Bagaimana memutus supaya tidak terjadi lagi ya? Ya harapannya kita jangan melakukan ya gitu ya. Kita sendiri jangan melakukan.
Di lingkungan kita ada, kita berani dare to speak up tadi yang disampaikan sama Kak Fatia juga. Jadi agen perubahan, jadi orang yang bisa menyuarakan, lapor gitu ya. Jangan takut untuk lapor, jangan takut bahwa dibilang no see ya mau urusan rumah tangga orang gitu ya. Lapor-lapor apa ibu, apa maunya gitu kan. Nggak usah khawatir gitu ya. Kerjasama kami dengan aparat penegak hukum itu sudah dipastikan bahwa aparat penegak hukum itu memiliki empati dan memiliki perspektif gender, terutama bagi korban gitu ya. Korban yang di sini adalah rentannya adalah perempuan gitu ya, dan anak, seringkali kejadiannya seperti itu. Nah, dari empati yang dibangun ini, harapannya gitu ya, dengan kita tidak melakukan, kita memberikan pendampingan terus-menerus kepada anak yang mengalami. Karena mungkin mama juga pernah dengar ya, Mbak, pernah dengar seringkali anak korban ini berkembang menjadi pelaku di masa dewasa. Nah, itu yang perlu menjadi kewaspadaan kita bersama. Secara psikologis itu harus terus didampingi. Nah, kami di Puspaga, kemudian di UPTD ya, Unit Pelayanan Teknis Daerah PPA gitu ya. Ini ada tenaga konseling yang harapan kami bisa meringankan gitu ya sedikit, karena memang trauma healing itu luar biasa, itu tidak bisa kita prediksi kapan seseorang itu bisa pulih. Kita hanya bisa membantu, tapi itu yang coba kami lakukan. Dan sejauh ini alhamdulillah memang ada beberapa yang sudah mulai mau bermain kembali gitu ya, sudah mau membuka diri, diajak bicara sudah mau gitu ya. Kalau untuk memutus ke depan, ke masa depan ya, mari kita ciptakan lingkungan sama-sama gitu ya, lingkungan yang child friendly gitu ya, mulai dari di rumah kita dengan pengasuhan yang baik, meluas gitu ya ke lingkungan sekitar kita, kita ajak lingkungan kanan kiri kita, kemudian jika memang mama sudah menjadi agen di lingkungan komunitas mama, luaskan lagi gitu ya. Bahkan bisa seperti Kak Fatia nih, terus menggaungkan gitu ya di dalam berbagai kesempatan gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu key point yang mungkin bisa dari diri kita dulu. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Dian. Ini pertanyaan selanjutnya dari Rifa Salemba. Pertanyaannya, Bu, kenapa kemiskinan struktural seringkali menjadi alasan kuat bagi para pelaku KDRT? Bagaimana dari pemerintah pusat menangani perkara KDRT yang disebabkan kemiskinan? Pertanyaannya luar biasa ya, berat kayak beras sekarung ya. Memang ini bicaranya tidak bisa satu atau dua jawaban gitu ya. Ini sistem yang terstruktur gitu ya. Bagaimana perekonomian kita memiliki andil di dalamnya. Kemudian tadi Kak Fatia juga bilang sistem pendidikan juga kita berpengaruh gitu ya. Bagaimana persepsi kita, pandangan diri kita juga mempengaruhi gitu ya. Kemudian juga bagaimana relasi gitu ya dalam kebijakan, program, kemudian juga kebijakan pemerintah pusat, di daerah, di provinsi, kabupaten, kota itu juga banyak mempengaruhi. Pada akhirnya memang itu sebenarnya banyak menjadi excuse ya. Tertekan secara emosional gitu memang banyak dipengaruhi oleh seringkali adalah ekonomi gitu ya. Orang putus asa gini, antara otak perut gitu gitu mama ya, otak dan perut itu kadang kan memang harus sinergi gitu ya. Jika kurang oksigen gitu ya kan menjadi cranky, mudah marah gitu ya. Mungkin kita kembalikan diri kita tuh kepada agama juga gitu ya, agama kita, kita kembali ke nilai-nilai agama kita, mempertanyakan sama diri kita apakah sih yang kita lakukan benar nggak sih gitu ya. Kemudian jangan takut mencari pertolongan gitu ya. Misalnya ya tadi ada pinjol, judol gitu ya. Cari pertolongan. Banyak lembaga-lembaga yang akan memberikan bantuan. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi jangan pernah takut untuk minta tolong karena banyak sekali lembaga-lembaga yang memberikan pertolongan tadi Bu Dian ya. Baik. Itu tadi adalah pertanyaan offline dari mama-mama yang hadir di sini. Kemudian ada satu pertanyaan via online. Ini dari Aini Jakarta Utara. Adakah kategori KDRT dalam bentuk verbal ini ya untuk Kak Fatia?
untuk KDRT verbal, bagaimana cara korban ini bisa mendapatkan bukti kalau misalnya akan melapor? Karena ini kan biasanya terjadi secara spontan nih, menurut Kak Fatia gimana? Iya, sebenarnya itu adalah celah di payung hukum yang sekarang sedang ada di Indonesia karena memang untuk membuktikan kekerasan itu memang yang verbal itu kayaknya belum termasuk di hukum ya Ibu. Ya, jadi kekerasan yang termasuk di hukum itu adalah kekerasan seksual dan fisik, kekerasan fisik. Nah, jadi kekerasan verbal ini memang belum dituliskan pada hukum sehingga memang masih sulit gitu untuk bisa dibuktikan. Nah, mungkin yang kita bisa lakukan adalah mengadvokasi ya amandemen undang-undang tersebut supaya bisa menginkludkan kekerasan verbal di dalam hukum tersebut dan supaya nanti ada metode-metode tersendiri yang bisa dipakai gitu ya bagi para korban untuk melaporkan versi kekerasan verbal gitu bila mengalami itu. Oke baik, Bu Dian ingin menambahkan mungkin ini menjadi salah satu yang harus ini ya dikoreksi ya menjadi PR ya karena banyak sekali mungkin kata-kata yang keluar secara verbal dan tapi kita membuktikannya ini susah begitu Bu. Seringkali kan malah mau melaporkan kena UU ITE ya Mama ya. Nah pastikan Mama jika kejadian itu terjadi ada saksi di sebelah kita. Kita memang tidak boleh merekam secara diam-diam, betapapun sakitnya, betapapun itu berbahayanya gitu ya. Kita itu akan menjadi bumerang bagi diri kita. Karena merekam secara diam-diam itu memang melanggar hukum gitu ya. Yang jelas adalah bahwa pastikan ada saksi gitu ya. Dan saksi itu harus kita sampaikan bahwa kita butuh pertolongan dia untuk menghentikan ini. Gitu ya. Jadi dalam konteks ini harapannya nanti dengan niat baik gitu ya, kasus-kasus yang terjadi kekerasan secara verbal akan bisa ditangani melalui pengaduan ya, biasa itu delik aduan gitu Mbak. Nah itu udah mulai ranah hukum lah, itulah pidana sepertinya itu. Oke baik, terima kasih Kak Fatia, terima kasih Bu Dian tadi sudah menjawab. Untuk mama-mama juga tadi yang memberikan pertanyaannya yang offline maupun juga online, terima kasih mudah-mudahan terjawab. Mudah-mudahan dari pembahasan diskusi kita di sore hari ini apa yang menjadi kegelisahan bersama bisa terpecahkan. Ya mungkin ragu-ragu pengen speak up sekarang udah punya keyakinan gitu ya, berani untuk speak up karena gak cuma speak up untuk masalah kita aja tapi misalnya kita punya rekan, punya teman yang punya masalah kita juga bisa kan disampaikan kan Bu ya? Bisa membantu ya? Bisa membantu. Oke baik, seru sekali dan luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Dari sesi pertama diskusi dan juga sudah memberikan jawaban-jawaban dari Q&A tadi. Jadi terima kasih banyak kepada popmama.com, Kementerian Komunikasi dan Digital dan tentunya semua mama hebat yang sudah hadir hari ini. Kita sudah melalui sesi inspiratif yang penting sekali dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan, pencegahan kekerasan melalui edukasi anak, dan juga menghadapi tantangan kekerasan berbasis gender online yang sekarang memang marak ya di dunia teknologi sekarang ini. Semoga wawasan yang kita dapatkan hari ini menjadi langkah awal kita untuk lebih berani, berdaya, dan saling mendukung. Karena perempuan berani itu kita. Baik, sekali lagi untuk mama-mama yang mungkin saat ini sedang menyaksikan via YouTube, terima kasih sudah menyaksikan talk show kita sampai selesai dan sampai jumpa mama.